Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Insan Akademia dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dari tim manajemen YPPSB dalam acara Bincang-Bincang menyambut tahun pembelajaran baru 2022-2023. Alhamdulillah, puji, puja dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam aktivitas kita masing-masing. Dan di episode kedua ini kita akan membahas tentang rencana strategis YPPSB atau Renstra YPPSB, dan telah hadir bersama kami di sini. Yang pertama adalah beliau Direktur YPPSB, Bapak Waryadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak War? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu juga hadir bersama kami, beliau adalah Manajer Riset dan Pengembangan, Bapak Syafi'i. Sehat Pak Syafi'i? Alhamdulillah sehat, Pak Deden. Alhamdulillah. Terima kasih. Selalu semangat Pak Syafi'i, Pak War. Insan Akademia dimanapun Anda berada, sekali lagi di kesempatan ini kita memang akan membahas lebih dalam tentang rencana strategis YPPSB yang telah ditetapkan, yang akan dan telah diberlakukan mulai 2020 hingga 2024 mendatang. Dan untuk mendalami hal ini, tentunya nanti narasumber kita akan menyampaikannya agar insan akademia semua, khususnya orang tua siswa-siswi kami, mengenal lebih dekat YPPSB, sekolah para juara. Sebagaimana peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Mudah-mudahan dengan semakin mengenal YPPSB, muncul rasa sayang di antara kita semua, terutama dari Bapak Ibu, orang tua siswa kepada lembaga pendidikan putra-putrinya. Baik, sebelumnya untuk menghangatkan suasana seperti biasa, akan saya bacakan dulu nih pantun ya Pak War ya. Ya. Biar tambah cakep semuanya. Ada jagung dibelah. Cakep. Ya. Jagung dibelah dicampur duren. Oke. Cakep. Jangan bingung-bingung cari sekolah. Cakep. Pilihlah YPPSB yang pasti keren. Oh. Oke, mantap. Ini susah buatnya nih Pak War. Semalaman. Jadi kalau gak dicakepin tuh terlalu Iya. ya. Baik, Insan Akademia, sekali lagi kita akan bahas tentang Renstra di kesempatan ini. Apa itu Renstra? Dan sebelumnya juga tentunya kita ingin tahu tentang YPPSB, terutama visi dan misinya. Untuk hal tersebut kami persilahkan Direktur kami, Bapak Waryadi, untuk menjelaskannya. Dan mari kita simak bersama-sama. Silakan Pak War. Baik, terima kasih Pak Deden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. YPPSB dalam hal ini yang sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan tentu harus memiliki visi dan misi. YPPSB selama ini sudah 2 kali memiliki visi dan misi. Yang pertama adalah visi yang ditetapkan di tahun 2002. Pada saat itu diolah di Habibie Center. Visinya yaitu mendidik dengan prima dengan lulusan yang unggul dan kompetitif pada saat itu. Nah, seiring dengan tuntutan dan perubahan kebutuhan, maka YPPSB mengadakan analisis SWOT yang terbaru, yaitu tahun 2020, untuk mengetahui seperti apa sih analisis SWOT yang terbaru. Apakah ya tentu sudah sangat berbeda dengan tantangan sebelumnya. Oleh sebab itu analisis SWOT yang diolah di bulan Januari 2020 kemudian kita kembangkan, dan akhirnya dari analisis SWOT itu muncul kesepakatan bersama mau dibawa kemana sih
YPPSB 4 tahun ke depan, yaitu tahun 2020 sampai 2024. Nah, ini mengapa visi ini harus disampaikan supaya semua stakeholder memahami, oh ke depan 4 tahun ke depan itu YPPSB itu arahnya ke sana. Maka visinya ini agak sedikit mengalami perubahan atau revisi. Jika sebelumnya itu lebih menggunakan kata yang produktif ya, mendidik gitu ya, maka sekarang diubah menjadi mewujudkan. Mewujudkan, kalau dulu lebih objeknya kepada pendidik, sekarang ini lebih kepada lembaga. Mewujudkan lembaga pendidikan prima dengan lulusan yang unggul dan berkarakter. Nah, pertama adalah objeknya adalah lembaga, kemudian yang berikutnya ada revisi adalah berkarakter, karena ini tuntutan. Kalau dulu lebih kepada kompetitifnya, ya, lebih unggul dan ya berkompetitif, ya. Sehingga sekarang ini pendidikan karakter ini menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak, sehingga per tanggal 5 Mei kalau nggak salah ya 2020 itu Ketua Yayasan Bapak Arif Rusmin memutuskan bahwa visi YPPSB beserta strategi yang ada di dalamnya ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2020, di mana visi yang baru itu adalah mewujudkan lembaga pendidikan prima dengan lulusan yang unggul dan berkarakter. Nah, ini sekarang orientasinya adalah bukan murid, tetapi sebuah lembaga yang di dalamnya ada guru, ada murid, sarana prasarana, ada daya dukung yang lainnya, pendanaan dan sarana prasarana, sehingga atau manajemennya ini semuanya harus dikerjakan secara bersama-sama, sehingga untuk mewujudkan visi tersebut harus ada misi-misinya gitu. Jika yang dulu itu visinya ada 6, sekarang menjadi 5, disederhanakan atau ada yang dikolaborasikan. Baik, visi yang pertama itu adalah misi yang pertama itu adalah melaksanakan peningkatan kompetensi guru dan karyawan. Nah, ini tentu sudah ada bidangnya, yaitu Pak Safi yang membidangi. Di dalam hal ini adalah ada manajer riset, strategi dan pengembangan. Nah, ini sudah banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan setelah ditetapkannya visi dan misi. Sebelum saya melanjutkan misinya, maka Bapak dan Ibu perlu kami sampaikan breakdown daripada visi dan misi itu nanti ada jargon. Kemudian ada bidang-bidang, ada 5 bidang. Kemudian dari 5 bidang ini nanti ada akan dibuat program per tahun. Ya, setiap nanti tahun 2020 programnya apa saja untuk mewujudkan 5 misi itu. Targetnya seperti apa? 2021, 2022, 23, sampai 24. Nanti setelah 2024 ya perlu kita revisi lagi, kita tinjau kembali visi dan misi tersebut. Nah, kemudian misi yang kedua itu adalah mengelola komunikasi yang sinergi, bahwa pendidikan ini bukan menjadi tanggung jawab utama daripada seorang guru atau pihak sekolah, tetapi harus melibatkan orang tua dan masyarakat. Oleh sebab itu, komunikasi yang sinergi atau di dalam hal ini kolaborasi dan koordinasi ini penting dibangun. Kemudian yang ketiga, ini adalah pengelolaan sumber daya keuangan. Harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Nah, ini tentang kalau dulu di pemerintah atau di dinas pendidikan atau di pendidikan itu disebut dengan standar pembiayaan. Nah, ini standar pembiayaan. Kemudian yang keempat itu adalah menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana. Yang ini harus tepat guna. Ini sama dengan yang lama. Pendekatannya sama. Kata-katanya hanya lebih kepada narasi yang lebih efektif. Nah, ini di standar 8 standar pendidikan itu juga ada standar sarana dan prasarana. Nah,
kita bagaimana memanfaatkan sarana prasarana ini betul-betul efektif dan efisien untuk proses pendidikan yang ada di YBPSB. Yang terakhir itu adalah penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang berpusat pada anak dengan memberdayakan dan memaksimalkan IT atau berbasis digital. Nah, ini nanti akan kita kembangkan lebih detail. Kemarin udah kita singgung bagaimana digitalisasi pendidikan yang ada di YBPSB, terutama kemarin pada saat pandemi langsung kita dituntut untuk melaksanakan akselerasi untuk itu. Kemudian nanti ke depannya seperti apa, kemudian berikutnya lagi adalah pendidikan yang lebih kepada individual. Ini yang kemarin sudah juga kita singgung dengan multiple intelligence. Nah, gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, nanti di setiap program ini untuk mewujudkan visi dan misi ini, program itu tidak harus sesuai dengan yang ada, tapi disesuaikan. Disesuaikan. Dinamik. Ya betul ya. Jadi yang program yang kita susun, program kegiatan yang sudah kita susun 4 tahun itu nanti ada revisi disesuaikan dengan kondisi urgensi dan prioritas daripada kebutuhan tersebut. Misalnya muncul rapor pendidikan, nanti tentu ada program-program, tetapi tidak boleh menyimpang dari visi dan misi yang sudah kita bangun. Gambarnya kurang lebih seperti itu, Pak Deden, Pak Safi, Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan dengan diskusi ini nanti akan kita semakin memahami arah dan tujuan kemana YBPSB akan dibawa. Misalnya seperti orang baru nikah itu loh. Oke. Mau dibawa kemana? Gitu. Ada lagunya itu, Pak Wan. Gimana itu? Mau dibawa itu gitu tuh. Nah, YBPSB mau dibawa kemana 4 tahun ke depan kan gitu. Gitu kemarin itu Pak Deden. Baik, Pak War. Jadi betul yang disampaikan, berarti visi dan misi ini adalah guidance, Pak War. Betul. Jadi petunjuk arah kemana YBPSB akan melangkah. Dan kita jangan sampai keluar dari situ. Betul. Agar fokus, gitu ya. Ada 2 kata yang menjadi tema sentral di visi kita, yaitu unggul dan berkarakter. Iya. Nah, itu ya. Jadi sekolahnya harus unggul dan berkarakter, siswa-siswinya harus unggul berkarakter, guru-gurunya juga, lembaganya juga, manajemen juga, termasuk orang tuanya juga harus unggul dan berkarakter berarti karena tidak terpisahkan itu, semuanya saling mensupport satu sama lainnya, Pak Pi ya. Nah, untuk hal itu mari kita simak berikutnya adalah tentang Renstra nih ya. Renstra lebih jauh ini kita ingin tahu apa saja sih 5 hal yang dicetuskan sebagai targetan Renstra kita. Kemudian kira-kira apa yang sudah dilakukan terkait dengan Renstra ini? Ini Pak Sapi, ini bidangnya nih yang akan menjelaskan ini. Silakan Pak Pi. Baik, terima kasih Pak Deden, Pak Dedi, mohon izin Pak Deden, Insan Akademia, Sanata Education Channel kembali ya, kita berbincang kembali di hari ini Pak dengan topik tentang Renstra YBPSB. Mohon izin Pak. Jadi yang disampaikan Pak War, terima kasih banyak Pak Deden, Pak War, bahwa kita telah memiliki visi, visinya terwujudnya lembaga pendidikan prima dengan lulusan unggul dan berkarakter yang tadi sudah sangat gamblang dijelaskan oleh Pak Waryadi. Kita mewujudkan visi tersebut ditopang dengan 5 misi ya Pak. Iya, 5 misi yang tadi beliau sudah nyampaikan. Nanti mohon bahwa Renstra ini kita kerjasama dengan pendampingan tim ahli dari Universitas Negeri Malang ya Pak. Dengan ada Prof Imron Arifin, Ibrahim Bafadal, ada Prof Ibrahim Bafadal dan Pak Juharyanto, kita Pak Didi dari tim UM. Tentunya terima kasih banyak. Kita telah diarahkan ke satu format, satu strategi bagaimana YBPSB ke depan. Nah, tentunya tinggal kitanya bagaimana nih Pak War, Pak Deden dan seluruh warga sekolah ya, manajemen, guru-guru, karyawan, murid dan tentunya orang tua, itu bagaimana kita sama-sama mewujudkan visi dan misi YBPSB ini. Nah, itu. Nah, alhamdulillah kemarin kita bincang-bincang, mudah-mudahan di 2022-2023 ini banyak mimpi-mimpi kita yang pada saat pandemi tertunda atau mungkin bisa kita wujudkan di sini ya Pak Dede. Nah,
nanti beliau lah Pak Deden tentang luaran YPPSB yang kemarin kita sempat singgung bahwa kita punya anak kita, guru kita, kalau kita itu sebenarnya punya 3 karakter, Iya. cinta, cendekia, dan kepemimpinan. Mohon izin Pak Bapak nih Pak Deden yang lebih ahli bagaimana luaran anak-anak kita ya. Tadi yang Pak Wal sampaikan unggul dan karakternya seperti apa? Seperti apa. Nah, tadi kan arahnya ke karakter luaran tadi ya. Jadi mohon izin Pak Deden, mohon dijelasin lebih dalam ya. Nah, kalau dari aspek kami Pak, dan saya ini milik kita bersama, milik kita bersama, bukan dari satu divisi atau semuanya. Jadi ada divisi, kita kan ada 3 divisi di BPSB Pak ya. Iya. Ada divisi pendidikan yang merupakan core-nya kita. Dan Pak Wal sampaikan kita yayasan pendidikan. Nah, ini manajernya Pak Deden. Ini adalah kalau pabrik ini ya, kalau di KPC itu MOD-nya apa, pokoknya divisi paling gedenya Iya, gitu. iya. Yang memproduksinya, hasil kita outputnya anak. Kalau batu bara, kalau KPC outputnya adalah batu bara, gimana batu baranya baik gitu ya. Kalau yang BPSB gimana anak kita baik. Dan tadi yang pada sampaikan bukan hanya anak kita, kita semua warga sekolah juga ikut terimbas kebaikannya. Jadi seperti itu. Nah, silahkan mohon bantuannya Pak ya tentang ini. Nah, bagaimana untuk mewujudkan tiga luaran yang kita harapkan itu ditopang dengan 5 program besar Renstra. Nah, 5 program Renstra itu yang pertama adalah bina karakter. Jadi gimana supaya anak kita, guru kita, orang tua kita itu punya luaran cinta, cendekia, dan kepemimpinan ditopang dengan program-program. Nah, program ini Bapak Ibu sekalian merupakan program yang diimplementasikan di semua unit di PPSB ini. Jadi TK, SD1, SD2, SD3, dan SMP itu dalam menyusun programnya mengarahnya ke 5 hal ini. Yang pertama adalah program bina karakter. Program bina karakter ditaruh di paling awal ya kan. Jadi yang Pak Wal sampaikan bahwa karakter ini salah satu yang terjelas-jelas di visi kita tuh Pak ya, unggul dan berkarakter. Yang di visi sebelumnya eksplisit lagi. Jelas, karena kita meyakini dengan karakter itu sebagus apapun kita, sehebat apapun pengetahuan kita, kalau karakternya itu kita kurang, tidak akan ada manfaatnya apa-apa. Jadi bina karakter merupakan satu program yang pertama Pak, yang untuk mencapai murid kita memiliki karakter cinta, sehingga tentunya karakternya harus baik dulu. Nah, program bina karakter ini satu program unggulan kalau Pak Deden Bapak sering sampaikannya, karena memang itu penting Pak. Nah, bagaimana program-program diwujudkan ya di tataran unit. Nanti Bapak mohon tambahkan ya Pak Deden, itu bagaimana di unit-unit yang tentunya silahkan nanti Bapak kembangkan. Kami di divisi riset strategi dan pengembangan mengarahkan saja Pak Deden mungkin nanti bagaimana itu dikembangkan tentunya di divisi pendidikan dan disupport oleh divisi support Ibu Endah gitu ya. Jadi yang pertama itu Pak Deden, Pak War. Jadi programnya bina karakter Pak. Kemudian yang kedua bahwa untuk mewujudkan visi tersebut kita punya dan luaran tadi harus ditopang juga dengan satu program yaitu pengembangan kurikulum. Jadi sekolah ini ya tidak lepas dari kurikulum. Kurikulum itu seperti seperti kitab sucinya pendidikan. Jadi kita itu dalam mengajarkan anak-anak kita itu tentunya berdasarkan ada panduannya kurikulumnya. Nah, yang menarik di program ini Pak, bahasanya pengembangan kurikulum. Kurikulum, betul. Ada kata pengembangan. Jadi kurikulum itu yang sudah ada dari pemerintah gitu ya. Sekarang ada kurikulum Merdeka. Sebelumnya ada kurikulum 2013. Kita tidak hanya sebatas itu Pak. Tidak hanya sebatas kurikulum dari pemerintah, tapi kita harus mengembangkan. Di samping tentunya yang dari pemerintah harus benar-benar kita lakukan, tapi bagaimana itu dikembangkan. Makanya bahasa kita adalah pengembangan kurikulum. Seperti Bapak Ibu ketahui, Insan Akademia saat 2013 ya Pak Deden, itu muatan pelajaran komputer ya, teknologi informasi dan komunikasi misalnya, serta bahasa Inggris. Dulu di kurikulum 2013 di SD belum suatu hal yang wajib Pak. Tapi di PPSB sejak tahun berapa tuh Pak Wan? Sudah konsisten menerapkan sempat itu. Dihilangkan Di tempat lain ya. Kita tetap konsisten ya. Itu bentuk pengembangannya Pak. Di samping muatan-muatannya juga kita kembangkan. Jadi karena kurikulum ini hal yang penting. Nah, mudah-mudahan di kurikulum Merdeka kita yang akan kita laksanakan untuk TK, SD kelas 1, kelas 4 dan kelas 7 pun ini kemungkinan kita untuk mengembangkan lebih luas tentang kurikulum ini bisa lebih sangat mungkin. Dan tentunya dengan sumber daya IPPSB insya Allah Pak, dengan
bagaimana kurikulum kita dikembangkan ini lebih mungkin Pak Deden ya. Iya. Nah jadi itu yang kedua Pak tentang pengembangan kurikulum. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah adalah tentang pengembangan pro guru namanya ini atau bukan hanya guru SDM, tapi ya, SDM SDM. ya. Jadi untuk menopang semuanya, karakternya bagus, programnya bagus, kemudian bagaimana kurikulumnya baik, tentunya kita harus support dengan bagaimana SDM-nya. Iya. SDM-nya harus kita siapin, Pak. Nah, Pak War kemarin sudah bincang-bincang, Pak War, alhamdulillah kita tahun ini PPSB memberikan bantuan pendidikan pada 10 karyawannya untuk S2, Menugas belajarkan belajarkan iya. S2 Iya. dan lain-lain lah. Bagaimana guru-guru kita di training, guru-guru kita Betul. disiapkan, guru kita dengan berbagai macam pengembangan. Betul. Ini harus kita siapkan. Bukan hanya gurunya Pak, staf admin Stafnya, dan lain-lain untuk betul. memberikan pelayanan terbaik juga kita kembangkan. Iya. Jadi semuanya sinergi nih Pak Deden, Pak War dan Betul. Insan Akademia sekalian. Bagaimana untuk menopang itu kita kembangkan. Program yang ketiga adalah pro guru, Pak. Pro guru dan karyawan. Kemudian yang keempat Pak, gerakan literasi sekolah atau GLS. Nah, kita sekarang bukan ikut-ikutan ya Pak ya. Iya. Kan yang namanya literasi itu Betul. satu yang lagi rame nih Pak Deden, Pak War dan Insan Akademia. Nah, satu program besar kita adalah bagaimana anak-anak kita, seluruh warga sekolah itu memiliki literasi, kemampuan literasi yang tinggi Pak. Dan kita tahu salah satu hasil rapat pendidikan ya Iya. di adalah kemampuan literasi anak-anak kita itu satu poin yang juga diukur. Nah ini sudah kita programkan Pak dengan berbagai macam aktivitas kegiatannya Pak dari literasi sekolah. Bukan hanya perpustakaan kita yang sudah sangat luar biasa nih Pak Deden, iya. Pak War dan Insan Akademia sekalian Prima Baca ya atau yang lebih kenal dengan nama bekennya Prima Baca dengan berbagai macam inovasinya, berbagai macam programnya, kelengkapan sarana dan prasarananya yang luar biasa. Itu adalah salah satu bagian dari gerakan literasi sekolah. Jadi Insan Akademia dan pemirsa sekalian silahkan berkunjung ke Prima Baca ya. Itu salah satu bagian besar dari program gerakan literasi sekolah. Dan yang perlu kami sampaikan nih Pak War, Pak Deden dan pemirsa Akademia, sekarang itu hampir semua unit ya, saya katakan hampir sudah bisa mencetak buku yang di-ISBN. Iya. Wah, itu kan luar biasa itu. Iya. TK insya Allah Pak Dedennya anak-anak TK Buku karya buku anak, karya anak dan karya guru iya. dan karyawan itu sudah bisa IPB tidak banyak banget Sudah kayaknya. banyak sekali. Sangat banyak buku banyak. yang dihasilkan. Nah, ini salah satu karyanya, silakan bisa Saking banyaknya kita lupa. Oke. Iya, betul. Terus dikembangkan terus Pak ya. Jadi anak-anak kita dari anak sekolah dasar Pak sudah bisa menulis dan bukunya sudah dicetak. Silakan bisa melihat di perpustakaan kita itu ada tuh koleksi anak-anak kita, gimana sih anak SD kelas 1 itu hasil tulisannya gitu ya. Dibandingkan dengan anak perkembangannya sangat menarik Pak. Di samping mungkin kemampuan untuk literasi ini program-programnya sangat banyak. Gerakan Read Aloud yang kemarin sempat mendongeng dan banyak lah pokoknya gitu kita lakukan. Dan yang terakhir Pak untuk menopang 3 luaran itu adalah pengembangan program partisipasi keluarga dan komunitas. Ini adalah Propagantas. Kita menyadari bahwa seluruh rangkaian program kalau kita berdiri sendiri diserahkan ke sekolah itu jelas tidak akan berjalan dengan sangat baik ya Pak ya. Tentunya orang tua dan komunitas itu sangat mensupport. Oleh karena itu bagaimana kita bersinergi dengan orang tua, dengan masyarakat atau komunitas untuk mensukseskan tadi Pak, bagaimana karakter kita, bagaimana guru-guru kita dilatih, bagaimana literasi kita, bagaimana semuanya berjalan Pak ya dengan baik. Nah, 5 hal inilah Pak yang menjadi salah satu program YPPSB. Program strategis ya. Strategisnya. Semua divisi nih Pak Deden, semua Pak War ya. Divisi pendidikan khususnya dari TK sampai SMP dalam menyusun programnya yang nanti ada raker ya Pak ya. Mereka setiap awal tahun selalu ada raker, itu ngasihnya ke situ. Apa bina karakternya nih, yang akan dilakukan di tahun ini. Nah tadi yang Pak War sampaikan bahwa di Renstra kita juga ada yang namanya peta jalan Renstra ya Pak ya. Nah program-program itu sebetulnya sudah di dokumen yang di Renstra ini ya. Di Renstra ini teman-teman semua guru udah dapat nih Pak softwarenya Pak. Itu ada yang namanya peta jalan Renstra. Dalam peta jalan Renstra itu kan yang tadi Pak War sampaikan Pak ya, dari tahun 2020 sampai 2024 ini bina karakter itu apa sih yang akan dilakukan.
Bina Cinta Tuhan Tuhan, nih Pak Deden. ya. Yang dilakukan tuh apa sih? Oh, mencintai, memahami kitab sucinya masing-masing, saya gitu kan. Ada tuh Pak di peta jalan yang satu Pak. Ya. Tahun pertama itu apa, kedua apa, dan bagaimana programnya itu sudah dilakukan. Step by stepnya. Jadi ya step-stepnya di peta jalan Renstra itu sudah kita siapin Pak. Dan tadi Pak War, makasih Pak War bahwa kita dinamis ya Pak War Iya, ya. betul. Kita tidak berarti ini suatu yang nggak bisa Program berubah gitu. Tapi kita dinamis, kita akan selalu evaluasi sesuai dengan kondisi kekinian saat ini. Jadi itu Pak Deden, program besar YPPSB di Renstra itu karakter luarannya 3, kemudian didukung oleh program 5 program besar tadi. Nah, mudah-mudahan seluruh warga sekolah nih Pak Deden, Bapak Ibu sekalian bisa mewujudkan ini dengan panduan yang tadi udah kami sampaikan. Silakan Pak Deden, untuk luaran YPPSB ini Bapak Ya, baik. jagonya deh cinta, cendekia dan kepemimpinan. Silakan Baik. Pak. Terima Silakan kasih bantu. Oke. Pak Syafi'i. Iya Pak Deden. Ya, jadi kita tahu luaran Renstra ini berujung kepada bagaimana kita meningkatkan karakter lulusan siswa-siswi kita. Dan karakter itu didefinisikan ke dalam tiga hal ya, yaitu tiga kata Cinta. yang luar biasa itu Ya. penjabarannya. Cinta, CCK, Iya. cinta, cendekia, kepemimpinan. Apa yang dimaksud dengan cinta? Oh, anak-anak kita ini harus kita bina, didik menjadi anak-anak yang cinta nomor 1 Tuhannya, gitu kan? Kemudian yang kedua, cinta orang tuanya, berbakti, hormat, sayang. Cinta kepada sesamanya, teman-temannya. Cinta kepada dirinya sendiri. Iya. Jangan sampai mencintai yang lain-lain, dirinya sendiri dia tidak cintai gitu ya. Tidak dia jaga, tidak dia jaga dan pelihara. Cinta kepada lingkungannya gitu ya. Luar biasa ini, cinta pada tanah air. Dan ini bukan hanya sebatas jargon ya Pak Syafi'i, bahwa kita berusaha untuk kemudian mewujudkan itu dalam program-program kita dan juga targetan-targetannya yang disebut dengan peta jalan rencana strategis kita itu. Iya, benar. Masya Allah. Jadi misalkan untuk cinta Tuhan, kita sudah 2 tahun ini berjalan bina cinta Tuhan. Iya. Yang Muslim ini tahun ketiga kan Pak War ya? Iya. Yang Muslim bagaimana mereka dari hari Senin sampai hari Kamis minimal 1 jam 60 menit belajar belajar Al-Quran dengan guru-guru Umi. Yang Kristen belajar Superbook, yang Katolik dengan Katolisitas, yang Hindu pun demikian. Dan hasilnya sudah bisa kita lihat nih dalam 2 tahun ini, bagaimana anak-anak kita dulu yang mungkin dikenal tanda petik ya agak kurang begitu, kurang bisa baca Quran kalau yang Muslim gitu ya. yang Kristen juga mungkin ya mirip-mirip lah seperti itu. Tapi kita sudah mulai memetik hasil nih Pak Pi. Anak-anak kita nih, waduh, sudah banyak yang bisa lancar baca Padahal Quran. dulu masih sebagian online Pak ya. Iya, padahal ke Apalagi online. Mudah-mudahan nanti setelah ini kalau sudah offline, wah hasilnya lebih bagus hebat lagi ya. Nah, pastinya harusnya begitu tuh. Nah, ini cinta. Kemudian cendekia. Cendekia dalam artian bagaimana anak-anak kita itu punya kecerdasan intelektualnya, gitu kan, kecerdasan Kinetistis, kecerdasan, semua kecerdasan lah intinya, ya. interpersonal, intra. Nah, ini kita wujudkan dengan berbagai program juga. Kalau saya lihat nih di peta jalan Renstra kita ini luar biasa. Sudah teknis ya, Pak, tiap ya? tahun ya, sampai teknis nih Pak Pi. Iya. Meraih nilai aspek kognitif rapor minimal 80 untuk semua mata pelajaran setiap semester. Wah, itu udah biasa banget. Iya. Ini tahun 2020 60%, 2021 70%, 2022 80%, 2023 90%, 2024 ujungnya harus 100%. Iya. Wah, Karena ini kan berarti Apa harapan beliau Pak Wardani bahwa kita nanti akan menjadi anak-anak yang luar biasa Iya, Pak, iya, pada iya. saat nanti betul. itu udah kita Iya. programkan sih Pak. Iya. Jadi harus memang terukur gitu ya. Dan kita alhamdulillah sudah ada ukurannya untuk hal itu. Iya. Ya, apalagi potensi anak-anak kita kan kita tahu luar biasa itu. Iya. Ya, tidak ada anak yang bodoh gitu kan. Yang ada adalah anak yang kurang dapat tempaan. Iya.
kurang dapat fasilitas, kurang dapat Belum binaan, dimaksimalkan. belum dimaksimalkan. Potensinya Iya. ya. Ini kabar terbaru anak-anak kita kan tiap tahun selalu ada yang sampai nasional, Pak War ya. Hanya Yang terakhir ini, Iya. wah kita doakan nih Bahkan anak-anak internasional, internasional Iya. bahkan. Iya. Ya, yang terakhir ini yang 4 orang itu, Timo kemarin Timo, ya, Timo 3 yang orang. Ya. internasional. Olimpiade. Olimpiade Satu emas, satu matematik perak, itu. satu perunggu. Ya yang mau ke nasional ini Eh, yang IPA dan IPA, matematik. ya IPA, IPA satu IPA dan matematik matematik fisik, ya, ya. SD dan SMP. SD-nya tuh Itu IPA. itu wujud cendekia ya. Ya. Iya, belum kepemimpinannya. Iya. Oke. Nah, bagaimana nih anak-anak kita siapkan menjadi pemimpin-pemimpin hebat di masa Saya datang. dengar SMP mau ada pelantikan Pramuka Garuda ya, Pak. Iya, iya, Itu luar betul. biasa tuh, Pak. Luar biasa. Pramuka Ya. Garuda Hari itu Jumat ini, Oh, di Jumat iya. mendatang gitu. jadi tingkatan tuh Pramuka Garuda itu tingkat nasional, Pak. Iya, kita siapkan program untuk bagaimana mereka menjadi pemimpin, gitu kan Pak Pi? Siap, ya. Mulai dari organisasi di kelas, Iya, iya, bagaimana iya, iya. menjadi ketua kelasnya, organisasi di sekolahan, ada OSIS di SMP, gitu kan? Hari Iya, iya, Jumat iya. ada kegiatan mungkin Jumat kesenian. Iya. Nah, itu anak-anak bisa tampil di situ untuk kemudian kita latih keberaniannya, kemandiriannya, termasuk kepemimpinannya. Oke. Jadi minimal anak-anak kita itu bisa memimpin dirinya sendiri. Wow. Wah, gitu kan. Jadi orang lain mengenal siswa-siswi PPSB itu sebagai siswa-siswi yang disiplin, Iya. yang Bertanggung jawab. Kreatif, yang mandiri, iya. yang kreatif, gitu kan, Iya. yang menjadi pelopor dimanapun mereka berada. Itu yang kita harapkan tentunya. Nah, Jadi, berkaitan dengan itu, Pak Mungkin Pi, saya nambahkan dikit Pak silakan, Deden Pak. ya. Jadi gini, Bapak dan Ibu, untuk kaitannya dengan cinta dulu ya. Cinta itu dengan cinta kepada Tuhannya, ini juga sudah kita buat buku penghubung ya, buku monitoring Iya, gitu ya, bina karakter Betul, itu. Mulai dari pembiasaan hari-hari, bangun tidur Oh, iya. harus berdoa, kemudian yang Iya. ini kan bentuk daripada rasa syukur kepada Tuhannya diberikan Oke, oke. nikmat itu. Iya, Ini iya. orang tua juga monitoring, Wow, ya iya, gitu iya, kan. benar. Kemudian yang kedua yang Muslim sholat. Kemudian setelah itu di berangkat sekolah pun juga harus berdoa. Kemudian bersalaman dengan ibunya Iya, untuk iya. mendapatkan ridhonya. Benar. Kemudian di sekolah juga doa lagi, berdoa Benar, bersama. Kemudian juga pada saat waktunya ibadah wajib. Nah, Oke. ini salah satu lagi nih Pak PI dan Pak Deden ya. Pak. Yang kita cukup memberikan apresiasi itu adalah bahwa kita selalu memberikan kesempatan yang sama kepada semua agama, Oh, siap. kepada semua murid, Betul. tanpa membeda-bedakan. Contoh nih, ya kan? Kalau yang Muslim itu wajibnya sholatnya tuh lima waktu ya sehari ya. Iya, iya. Nah, pada saat sholat duhur misalnya, atau sebelum sholat duhur mulai pelajaran ya, itu ada pembiasaan yang Muslim itu sholat duha, kemudian yang Kristen kegiatan keagamaan dipesankan di situ, dan semua kita berikan yang sama. Misalnya waktunya 15 menit semuanya. Semua guru kita tugaskan. Waktu sholat duhur juga begitu. Yang Muslim sholat duhur, yang agama yang lain tetap Ada keagamaan. kegiatan keagamaan. Ini adalah pembiasaan bagaimana seseorang anak itu cinta kepada Tuhannya. Baik. Ini contoh dia, Ya, yang ya, ini betul. pembiasaan, dan ini nggak bisa di sekolah dilaksanakan, di rumah dibiarkan. Ya, Betul, maka betul, orang tua harus memonitoring itu, Ya. memonitoring itu. Betul. Nah, ini adalah bentuk daripada kerjasama. Kalau Kalau saya misalnya, menarik Mas, ya saat pandemi melalui Google Form bina karakter. Ya, iya, jadi itu. mungkin orang Tidak tua boleh murid- putus kan, ya, harus orang tua berlanjutan murid juga. yang sudah Iya. di PPSB ya, dari Iya. TK Pak, dari TK Betul, Pak. betul. Dari TK sampai dengan SMP kita ada satu instrumen. Betul. Pak Wan, makasih Iya. diingatkan Pak Dedenya. Ada instrumen panduan karakter anak kita. Betul, kalau dari bangun tidur Pak, anak kita Iya. itu sampai tidur lagi itu ada pegangannya. Iya, Anak itu Betul. ngapain? Iya. Apakah tadi Pak Deden katakan cinta diri sendiri, apakah anak itu mandi? Mandi, Terus ada betul, Pak betul. di Google Form bina Iya. karakter ini. Dan kami berharap nih Pak Wan, Pak Deden, di era normal sekarang bina karakter ini mau dibentukkan dalam bentuk buku
nanti Betul. atau dalam bentuk Google Form, ini satu hal yang bisa kita Iya. lanjutkan. Iya. Karena masa sih setiap hari anak itu ngomongnya iya tapi nggak ngelakukan, Pak. Iya. Lama-lama kan satu itu menjadi kayak satu kebiasaan, Kebiasaan. jadi budaya, Pak. Betul. Jadi budaya. Apakah hari ini menolong orang? Apakah hari ini mengucapkan terima kasih? Kalau Iya. itu ada, Pak, panduan Iya, iya. itu. Jadi salah satu dari bina karakter itu dipandu dengan, makasih Pak, Iya, dengan iya. form bina karakter ya. Iya. Google Form bina karakter. Mudah-mudahan nih Pak, ini buat guru-guru kita, orang tua murid kita, bukan jadi sesuatu yang repot, tapi Iya. ini untuk pendidikan anak kita. Jadi Iya, memang perlu sedikit upaya, Pak ya. Apa sulitnya sih ngisi Google Form, anaknya hari ini ngapain? Betul. Tapi yang tadi Pak sampaikan, orang tua Pak yang memperhatikan juga. Dan ini ada reportnya loh Pak. Iya, iya. Ada unit Di sampai akhir itu, memberikan apresiasi Pak ya, Iya. bagi anak yang memang rajin mengisi itu dan memang karakternya bagus. Bagian daripada penilaian karakter anak ya di raport itu. Sama Bah- satu lagi ya, Ya. Pak Deden. Jadi ini tadi kaitannya dengan cinta Tuhan dalam pelaksanaan harian baik di rumah, di sekolah maupun di rumah. Nah, kemarin yang jujur saja salah satu fasilitator nasional yang kita undang ke sini itu, beliau sangat memberikan apresiasi. Ternyata di YPPSB ini adalah betul-betul miniatur Indonesia yang betul-betul sudah sangat toleransi. Oke. Ya, toleransi. Inilah betul. Sangat jauh dibandingkan dengan sekolah agama yang di tempat beliau. Ini yang ya kemarin, sehingga nanti di sini saling menghargai antara pemeluk agama yang satu dengan agama yang lain. Bedanya tipis hanya pada saat ibadahnya gitu loh. Ya. Tetapi pada saat sudah di luar ibadah itu mereka satu. Itu tuh yang Oke, kebinekaan itu. Iya. Profil pelajar Pancasila ya itu yang akan Indonesia. diginikan. Ya, Indonesia sudah kita YPPSB jauh lebih unggul dibandingkan sekolah yang satu agama di tersebut. Mungkin Pak Deden saya sedikit nambahin Pak Deden tentang kata cinta itu sendiri Pak ya. Iya. Mungkin kita sering mendengar jargon karakter ya Pak. Iya, iya, Ada jargon pilar karakternya Ratna Megawati. Saya pernah ditanya nih Pak Deden Pak Wan, Pak Wibi PSB nggak religius dong? Tidak nasionalis. Nah, karakter religiusnya di mana? Iya. Karakter Nasionalisnya nasionalisnya di mana? mana? Karakter kemandirian di mana? Iya. Kita sudah terangkum dengan karakter cinta yang Cinta. tadi Pak Deden sampaikan. Kata Iya. cinta itu sudah Cinta semuanya. Iya. Tuhan itu sama dengan religius. Religius, Iya. iya. Cinta negara itu sama dengan nasionalis. Nasionalis. Mengurus diri sendiri itu sama dengan kemandirian. Jadi sangat dalam Iya, Pak. iya. Cinta, cendekia dan Termasuk peduli lingkungan ada di cinta. Ada cinta lingkungan. Kita sekolah di Wiyata. Apalagi tadi Wiyata. Betul. Iya. Dan ini tentunya dari kajian teman-teman ya Pak. Betul, ya. luar biasa, Kami luar terima biasa, kasih ya. banyak saat itu teman-teman YPPSB bisa menggodok sebuah karakter luaran dengan nilainya itu luar biasa Iya. Pak. Dan Dipandu- tim UM pastinya. Iya, Pak. tim Iya. UM dengan para pakarnya Terima sehingga kasih. merumus. Saya ingat tuh Pak, kata kepemimpinan tuh Prof. Imron tuh yang Imron, mau menambahkan. IKN ini nanti di mana nih? Iya, iya. Gitu kan. Tambahkan kata kepemimpinan di situ. Iya. Awalnya kan hanya C aja, Betul, cinta betul, cendekia. Kepemimpinan masukkan. Tentunya dengan kajian luar biasa dari semuanya, dari tim UM, Prof. Imron, Prof. Ibrahim, Dr. Johari. Visioner beliau. Visioner. Ya. Jadi mari yang sudah ada ini tinggal kita mengimplementasikan Pak Deden. Itulah yang kemarin menginspirasi Pak PI. Iya Pak. Kepemimpinan itu Iya, Iya. ya kita menjadi terinspirasi ya. betul. Masa ibu kota negara mau pindah ke Kalimantan Ya, Timur kok yang kita lewat nggak nyiapkan sampai ini. pemimpin gitu loh. Jadi akhirnya kan Iya, menjadi betul. semangat. Ya, Ya. betul Pak Warpapi, bahwa kalau dari segi prestasi anak-anak kita, terutama yang akademik dan non akademik, wah tidak diragukan. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah Betul. ya, selalu berprestasi bahkan sampai tingkat internasional. Yang memang juga sangat harus kita kuatkan ini karakter ini. Betul, betul. Ada yang viral nih Pak Pi. Iya. Jadi ada cerita nyata ini, seorang guru bernama Ibu Sri ya, senior, beliau sudah lama mengajar. Nah suatu hari beliau ini berobatlah ke dokter. Nah ternyata dokternya itu muridnya Pak War. Muridnya yang dulu di sekolah itu cerdas memang. Tapi begitu ketemu dengan mantan gurunya atau gurunya ini Bu Sri, Iya. pura-pura nggak kenal dia. Masya Allah. Kamu kan murid saya dulu. Siapa ibu? Masya Allah. Iya, iya. Seolah-olah gengsi untuk Betul, mengakui betul. gurunya Iya. sendiri.
Padahal Di lain menjadi dokter sisi, itu, menjadi dokter itu adalah Dia peran jadi guru. dokter juga karena guru itu kan. Karena karakter tadi Pak Deden. Iya, Karakter tuh. karakternya belum Di masuk. hari berikutnya dia karena bawa motornya itu kempes atau apalah rusak gitu. Tiba-tiba ada yang datang anak muda. Oh ini ibu guru saya dulu. Biar Bu, ibu sudah pakai motor saya, nanti motor ibu saya bawa dan saya kembalikan ke ibu. Iya. Padahal anak ini dulu di sekolahnya nakal Pak. Nakal dan juga nilainya juga anjlok gitu ya, tidak bagus. Tapi barangkali karena punya karakter itu. Ya, itu keberhasilan gurunya, Pak. Wah, Karena luar mengubah biasa. tadi ya, mengubah dari karakter yang kurang bagus, tanda Iya. petik ya, belum pintar, kemudian menjadi dari nakal menjadi pengertian, itu Ya. keprestasian Jadi, luar ini biasa. pelajaran Pak Deden dari Sinta tadi bahwa makanya di fisika itu kan unggul dan berkarakter Pak. Iya. Ya. Jadi bukan hanya unggul. Seperti contohnya Pak Deden tadi, dokter itu unggul Pak. Ya. Betul. Akademisnya. Dari Tapi cerdasannya. karakternya mungkin Ya. Bermasalah. tidak terasah. Iya. Nah kita satu hal kesatuan tuh Pak. Iya. Kayak tentunya mimpi kita, fisika kan mimpi Pak ya. Iya. Murid kita itu unggul Iya. juga berkarakter. Anak-anak kita yang tadi Pak Deden Pak War sampaikan berprestasi di tingkat nasional bahkan internasional itu sudah unggul Pak. Iya. Tinggal bagaimana karakternya Mana ada kita karakter. tanamkan. Sehingga suatu saat beliau nanti jadi orang besar masih ingat sama kita gurunya Pak. Iya. Katanya jangan kalah kita sama orang tua di Australia sana. Oh gitu. Orang tua di Australia sana itu lebih malu anaknya nggak Oh, mau iya. antri Daripada daripada bisa matematik. nilai matematik yang kurang. Iya. Bukan artinya matematik tidak penting ya Iya, Pak Wadi, penting. guru matematik Pak Karakter. Wadi. Tapi harus seimbang Iya. gitu dua-duanya. Baik, Saya ini. Saya menambahkan begini ya, Iya. Bapak dan Ibu pemirsa insan akademia yang berbahagia. YBPSB ini yang kita bangun karakternya bukan hanya murid, semua insan akademia ini mulai dari guru dan karyawannya kita selalu juga membangun karakternya. Di antaranya satu, mendisiplinkan, bagaimana datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Ini bagian dari kita. Bagaimana sistem kita bangun. Sekarang ini sudah lama kita implementasikan fingerprint. Itu untuk melatih karakter disiplin, ya kan, Pak? Kemudian monitoring dari semua lini, dari kepala sekolah, program-programnya dan seterusnya. Ini juga bagaimana dia bertanggung jawab sampai pada proses penilaian. Kemudian nanti ada juga kepuasan pelanggan ya. Kepuasan pelanggan yang diisi oleh orang tua ini, betul nggak guru YBPSB ini Betul. bertanggung jawab. Ini kan karakter gurunya Bahkan juga. sampai bagaimana Dimonitor. guru kita bicara Pak. Betul. Komunikasi Nah, ini dengan orang tua dinilai tuh Pak. betul. Kita berterima kasih ya. Artinya Iya, semua iya. kita libatkan untuk itu. Oke. Karena penjual jamu itu atau penjual apapun, saya dapetin nomor 1 padahal belum tentu. Iya. Nah, Nah, nggak tahu evaluasi ini pelanggannya penting. kayak apa gitu. Betul. Nah, berikutnya lagi adalah keteladanan dari guru dan semua karyawan yang ada di BPSB. Bagaimana kita mendidik kalau sebetulnya pendidikan yang paling efektif itu keteladanan. Makanya oleh sebab itu semua guru, semua karyawan harus memberikan teladan yang baik. Mulai dari perkataan, sikap, perbuatan, termasuk di dalamnya ada program yang sudah rutin kita lakukan Bapak dan Ibu untuk guru dan karyawan, yaitu kegiatan kerohanian bulanan. Oh, iya. Nah ini ya, tapi ini adalah disinggung tadi ya. Nanti dijelaskan ya. Jadi Bapak dan Ibu yang Muslim itu setiap awal bulan itu dilakukan Ya, kajian Kamis, ya. Islam dengan mendatangkan ahli-ahli, tokoh-tokoh Pakar-pakar, nasional lah, istilahnya tokoh gitu. nasional. Termasuk yang agama Kristen, Katolik, Hindu kita hadirkan supaya memberikan masukan kepada kita itu karakter kita sebagai guru yang ideal itu seperti apa. Karena kita itu public figure loh ya, iklan bagi murid-murid kita, sehingga nanti kalau kita sekali saja berbuat tidak baik maka itu akan dicontoh oleh murid-muridnya. Itu loh Pak Guru, Bu Guru. Nah itu kan menjadi termasuk saya harus mengevaluasi diri. Banyak yang kurang baik pada diri saya. Terima kasih. Iya betul Pak Deden. Jadi Pak Deden tentang pembinaan guru ya, salah satunya kegiatan kerohanian. Salah satu dampak pandemi yang positif, kita dengan sangat mudah mencari narasumber tingkat nasional yang kita pernah Pak oleh Prof. Samsudin, seorang tokoh nasional, seorang rektor UIN Banjarmasin Antasari, rektornya yang kita undang, Profesor dari Universitas
Malang ya, Malang. dari UIN Malang. Dari Pak UIN War. Malang 2 kali. Banyak sekali kita para pakar yang Betul. bisa memberikan pencerahan buat Pencerahan, kita. iya. Dan tentunya temanya adalah tentang karakter. Karakter, Pak. betul. Ya, tema-temanya itu kita tidak lepas dari itu. Ya, karakter seorang guru bagaimana Iya. menteladani ya. PR kita nih Pak War, Pak Pi, yang masih menjadi PR dan akan berusaha kita laksanakan nih di semester ini adalah bagaimana memahamkan anak-anak tentang pubertas. Oh iya, Oh, betul, betul. itu betul, pengenalan akil Akil balik. Akil gitu balik ya. ya. Itu Ya, penting betul. sekali untuk kita nanti Ya. garap itu. Semua ini ya Pak, pendekatan Ya. dari agama apapun ya, sehingga Iya, nanti betul. anak-anak bisa kita jangkau semuanya. Karena ini juga hal-hal yang rawan dalam proses perkembangan anak, dan itu akan mengganggu karakter kalau tidak diberi arahan atau tidak diberikan guidance kepada mereka. Oke. Oke. Hingga ini Pak Deden, Pak War, jadi kita sudah punya Renstra. Ya, Tinggal PR bersama kita adalah bagaimana membumikan. Betul. Ini bahasa yang tepat apa ya? Mungkin membumikan Renstra ini ke seluruh warga sekolah. Iya, iya. Enggak, kalau ditanya apa, contoh sederhana sih. Apa luaran kita? Semua kita harus tahu. Iya. Cinta, cendekia, dan insya Allah Pak War, Pak Deden, mudah-mudahan kita sama-sama bergerak gitu ya. Iya. Bagaimana mensosialisasikan ini, membudayakan ini, mungkin dengan flyer Iya. di setiap titik Pak War ya, bahwa anak kita itu ya harus punya karakter 3 itu. Iya. Semua guru kita tahu bahwa anak kita nanti arahnya ke situ. Bagaimana untuk mengarah ke situ? Nah itu mudah-mudahan di 2022-2023 ini banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengimplementasikan mimpi-mimpi kita Betul, tadi. Saya betul. sering ngomong gitu ya, Iya. maaf. Jadi sudah ada pegangannya, tinggal bagaimana kita mewujudkan Pak. Tentunya semuanya. Dan Iya. ini menjadi tugas kita semuanya ya Pak. Tugas Siap, kita siap. semuanya mengambil peran bagaimana kita masing-masing memiliki ekspektasi yang tinggi, kemudian disampaikan kepada kami, terutama dari orang tua, dari siapapun. Kalau toh misalnya ada ide-ide yang bagus di dalam menunjang proses pembelajaran dan mewujudkan Renstra itu, sehingga dalam prosesnya betul-betul di YPPSB ini prosesnya tanda petik ya, kalau inputnya kita nggak unggul, nggak, jujur aja, tapi proses yang harus unggul, kemudian output dan outcome-nya pun juga harus yang terbaik. Ya mudah-mudahan kedepannya YPPSB ini menjadi kiblat proses pendidikan yang ada di Kalimantan Timur dan nasional. Oke, Optimis siap, gitu siap. aja. Baik Pak War, Pak Api, ini kalau kita lanjutkan nih, wah nggak cukup waktu sedikit ini untuk mengupasnya ya. Cuman hanya karena kita juga terbatas Iya. waktunya. Ya. Secara teknis nanti Bapak lah, turunan di unit-unit dari Renstra ini Siap. Iya, pendidikan betul, yang betul. nanti Baik. ada edisi berikutnya Pak ya. Insyaallah, Baik. insyaallah. Nah, Oke. makanya Pak Pi, Pak War, bahwa yang penting itu bagaimana kita membangun satu frekuensi. Iya. Oke. Semua kita paham dengan visi misi Arahnya, Renstra betul. YPPSB, Iya. kemana arahnya YPPSB akan dibawa. Kalau sudah paham begitu, sinergi kita akan mudah nantinya. Oke. Nah, salah satu caranya jangan berpindah channel. Nah, artinya ikuti terus nih channel Suara Akademia ini. Betul. Iya. Ini episode kedua. Kedua. Besok akan ada episode ketiga, keempat, dan mudah-mudahan terus. Masa kalau dengan Pak Safi kemarin sudah 19 katanya? Oh ya, kalau perlu kita ngalahin Jadi kamu episodenya. aja Kementerian Pendidikan. Kementerian, ya. Kementerian Pendidikan. Episode 19 ya. Pak Nadim, Mas Ya, Nadim. ini kan kita manfaatkan nih era Betul, sekarang, teknologi sekarang, media sekarang itu bagaimana menyampaikan program-program Iya. dengan efektif gitu kan. Iya, iya. Jangan juga kalau bisa merangkul semua pihak yang lebih banyak, diantaranya menggunakan atau memanfaatkan media kita ini. Iya. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu insan akademia, demikian bahasan kita kali ini di episode kedua, bincang-bincang Renstra, menyambut iya. tahun pembelajaran 2022-2023 dengan tema yaitu tentang Rencana visi misi strategis, dan iya. Renstra YPPSB 2020-2024. Harapan kami mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini memberikan gambaran sekaligus memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya Bapak Ibu orang tua murid-murid kami di YPPSB. Mari sama-sama kita akhiri dengan jargon CCK Pak Pi, Iya. Pak War. YPPSB cinta cendekia kepemimpinan. Iya. Kepemimpinannya gimana ya? Ayo. Atau kita aja sekarang semangat ya. Oke, oke. Oke. Sekali lagi, Iya. YPPSB
Cinta, cendekia, kepemimpinan. Tapi nggak Abdul kalau nggak diakhiri dengan Oh, pantun. pantun. Siap. Ya, saya akhiri pantun lagi. Wah, ke pasar nganter si papi. Cakep. Beli sayur di warung Sonya. Oh, Cakep. Unggul dan berkarakter fisik kami. Oke. Mantap. YPPSB itulah tempatnya. Hebat. Terima kasih. Mari sama-sama kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat 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 pagi pagi. semuanya. Salam sejahtera.